Hai great people, jumpa lagi di Podfest, podcast investasi bersama BNI Asset Management bernama Liquid. Ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great people, akhir September 2023 yang lalu, banyak kasus ispa yang hinggap di banyak warga kota-kota besar. Nah, sebenarnya polusi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa. Namun jika kita belum bisa turun lapangan langsung ataupun bertindak secara reaktif, misalnya ganti kendaraan mungkin dengan kendaraan listrik, atau mungkin pola hidup yang berubah, seenggaknya kita bisa berinvestasi di sektor yang mendukung green investing. Nah, tentu saja kita akan bahas tentang green investment lebih jauh, tapi saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita Mbak Stella Amelinda dari BNI Asset Management. Beliau adalah seorang equity fund manager. Selamat pagi Mbak Stella. Pagi Mas Anggi. Oke, gimana nih kabarnya pagi ini Mbak? Baik-baik, Mas Anggi gimana kabarnya? Ya, sehat, alhamdulillah. Mbak Stella, ngomong-ngomong sebelum kita mulai, kemarin Dikau sempet cuti panjang, itu kalau nggak salah ke luar negeri ya Mbak ya? Iya, sempet. Ke negara bagian mana Mbak? Kalau boleh Asia mana lah? Ke Asia Timur sih saya. Oke, Asia Timur. Udara di sana sama di Jabodetabek lebih sejuk mana Mbak kalau boleh bilang Mbak? Karena kemarin kesananya pas musim panas juga ya, jadi sama-sama panas sih. Oh, sama-sama panas. Tapi mungkin kalau sekarang ya pasti sana lebih adem. Oh, sekarang sana lebih adem. Oh, karena sana winter. Iya, udah masuk musim gugur ya. Oh, oke, siap. Oke, Asia Timur ya, kira-kira apa ya? Oke, good people tebak sendiri. Oke, Mbak Stella, sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit ya Mbak ya. Tadi terkait soal green investment. Istilahnya benar ya, green investment? Iya betul. Jadi untuk green investment itu juga bisa disebut sebagai socially responsible investing. Sehingga untuk faktor-faktor ESG, untuk environmental, social, governance pada perusahaan itu menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan investasi. Oh, oke. Jadi pada produk investasi seperti saham, obligasi atau reksadana itu biasanya memiliki underlying yang juga perusahaan ini berkomitmen pada isu ESG ini. Underlying itu adalah company-company yang ada di dalam reksadana. Oh, baik. Iya. Itu jadi selain company itu harus memiliki praktik bisnis yang ramah lingkungan, dan selain mempunyai aspek environmental yang bagus, perusahaan-perusahaan itu juga wajib memenuhi syarat dari penilaian kategori, aspek sosial, dan juga tata kelola perusahaan yang baik juga. Oke Mbak Stella, kalau boleh kita telisik lebih jauh nih perihal green investment. Kalau di negara kita sama di negara selain kita di luar negeri gitu, green investment ini sesuatu yang cukup diminati atau bagaimana Mbak, jika boleh kita compare Mbak Stella? Jadi untuk konsep green investment ini sebenarnya bagi masyarakat luar, terutama di Eropa mungkin sudah lebih familiar ya, dan lebih duluan mempraktikkan green investing dibandingkan dengan negara Indonesia. Contohnya negara mana Mbak, maaf? Untuk negara-negara di Eropa, terutama saya lihat paling banyak tuh di Prancis ya. Oh, oke. Iya. Prancis ya, oke. Lanjut Mbak. Di mana saya baca dari Institute of International Finance Forum. Jadi itu udah hasil research mereka. Mereka tuh pernah ngerilis Global Green Finance Development Index, tapi memang data yang dipakai waktu itu masih data dari 2021 ya. Oh, 2 tahun lalu ya Mbak ya. Iya. Menunjukkan bahwa data itu? Jadi dari data itu mereka ada nyusun country rankings. Dari country rankings itu dan top 20 yang paling atas itu memang sebagian besar tuh negara-negara di Eropa. Dan sementara negara Asia dan juga Indonesia itu masih berada di kuartal ranking bawah. Oh, oke. Dan memang di Indonesia sendiri mungkin masih ada sebagian orang yang nggak familiar ya Mas untuk green investing ini. Betul. Dan pilihan produk investasi berbasis ESG-nya mungkin juga masih terbatas kalau di sini. Masih terbatas ya, oke. Iya. Tapi kalau saya lihat sih ya, untuk tren investasi ESG ini sekarang sudah mulai meningkat ya. Karena kita lihat dari data 8 tahun terakhir ini ternyata jumlahnya sudah naik lebih dari 2,5 kali lipat. Oh, 2,5 kali lipat dari segi total? Dari segi total nilai investasinya, ya. Dan ini di Asia termasuk juga di Indonesia. Kalau di breakdown lagi itu terutama paling banyak peningkatan dari millennials. Oh, I see. Iya, seperti itu sih kira-kira. Jadi kita bisa asumsi kalau semakin banyak investor yang tertarik dengan model investing ini. Oke. Maaf, tadi itu 2,5 kali kenaikan itu rentang waktu berapa tahun? Di 8 tahun terakhir. Oh, di 8 tahun terakhir. Iya. Oke.
Mungkin kalau boleh berasumsi juga teknologi yang memudahkan jadi sehingga orang banyak subs di produk ini mungkin ya Mbak ya. Iya, sekarang keterbukaan informasi dan juga lebih praktis ya mungkin. Kalau peningkatannya sebesar itu dari segi produk nih Mbak. Iya. Dari segi produk ESG atau green investing di BNI Asset Management sendiri itu ada berapa banyak sih Mbak kalau boleh tahu? Iya. Jadi saat ini kita sendiri punya 2 produk ya Mas. Oh, Untuk 2. satu itu untuk ETF BNI AM MSCI ESG Indonesia. Oke. Itu kita mengikuti benchmark ESG yang ditetapkan oleh MSCI. MSCI itu apa Mbak ya kalau boleh dijabarkan? MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Oke, Morgan Stanley Capital International. Iya. Oke, satu lagi mungkin. Dan untuk produk indeks kita ada produk reksadana BNI AM Srikahati. Untuk produk ini kita mengikuti benchmark acuan indeks dari Yayasan Kahati sebagai acuan. Yayasan Kahati. Oke Mbak Stella, tadi sempat disebut ada Srikahatinya ya Mbak ya. Iya. Dan itu dijadikan indeks acuan. Kalau boleh gali lebih dalam, kenapa menggandeng Yayasan Kahati untuk sebagai benchmarknya indeks produk indeks yang BNI AM itu Mbak Stella? Baik. Jadi untuk indeks Srikahati itu indeks ini memang dibuat sebagai bentuk kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Yayasan Kahati tadi. Betul. Dan memang sampai saat ini indeks Srikahati ini menjadi satu-satunya referensi untuk prinsip investasi yang mengutamakan isu ESG di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita lihat Yayasan Kahati, tapi Sri-nya dari mana? Ya. Dan untuk kata Sri sendiri, SRI itu sebetulnya kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Itu diterapkan oleh United Nations. Dan itu diterapkan berdasarkan dari Principles of Responsible Investment. Dan prinsip ini juga yang menjadi basis visi dan misi dari Yayasan Kahati itu. Oh, saya pikir Sri itu nama orang Mbak, jujur aja. At the beginning saya kira Sri itu Sri siapa gitu ya. Kalau Kahati Keanekaragaman Hayati Indonesia. Oke, ternyata Sri itu Sustainable and Responsible Investment. Baik. Terus lanjut nih Mbak, produk BNI AM tadi itu sempat Mbak sebut itu berbasis ESG. Ya, boleh digali lebih dalam ESG itu apa bedanya perusahaan berbasis ESG dengan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya alias non ESG gitu Mbak. Kalau boleh kita compare apple to apple-nya itu di mana Mbak? Paling krusialnya Mbak. Iya. Jadi untuk indeks ESG itu yang pertama memang standar pemilihan dari perusahaan yang mengacu pada prinsip SRI tadi. Oke, sustainable, responsible investment. Jadi untuk standar pemilihan perusahaan pada produk-produk ESG itu juga disesuaikan dengan prinsip lingkungan, sosial, lalu juga tata kelola yang bagus. Mungkin kalau dari pertama aspek penyaringan itu dari bisnis intinya ya. Jadi untuk pertama penyaringan untuk perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam underlying indeks Srikahati itu mungkin dari aspek bisnis. Contohnya untuk perusahaan yang bergerak di sektor rokok, nuklir, senjata, tembakau, pornografi, judi. Obviously nggak ya sih itu ya? Ya, itu pasti langsung dieliminasi. Ada Mbak industri pornografi di Go Publican? Di sini nggak ada ya Mas, nggak tahu kalau di luar. Oh lanjut Mbak, maaf. Iya. Nah, lalu setelah kriteria dari aspek bisnis inti itu udah dieliminasi, mungkin berikutnya dari Srikahati ini mereka juga mengutamakan aspek likuiditas dan keuangan. Oh, I see. Dari beberapa hal yang dicek dan diperhatikan itu juga terkait isu market cap, lalu ada total aset, total net profit, dan juga mengenai free float, berapa persen free float yang ada pada perusahaan tersebut, lalu nilai average tradingnya juga turut jadi dasar penyaringan untuk masuk ke dalam produk ESG ini. Oke Mbak Stella, tadi sempat disinggung produk BNI Asset Management itu ada 2 ya. Satu basisnya itu ke indeks yang pasti, yang satu lagi basisnya ETF. Oke. Kira-kira nih cocok untuk investor tipe seperti apa ya Mbak ya? 2 produk ini. Apakah pemula, menengah, lanjut, atau mungkin dari segi time horizonnya mungkin bisa disinggung Mbak? Silakan. Jadi memang ketika investor memutuskan untuk berinvestasi di indeks dan atau ETF, itu memang setiap produk pasti memiliki
karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Jadi memang balik lagi kepada investor masing-masing, kriteria apa yang jadi tujuan utamanya. Dan untuk produk indeks green investing seperti BNIM Serikahati, itu memang indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi pada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang mendorong sustainable development. Jadi mereka mau berinvestasi dengan perusahaan yang sadar terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Ada kalanya investor juga melakukan green investing itu memiliki mindset dengan saya membeli produk investasi ESG, artinya secara tidak langsung investor tersebut juga berkontribusi dan mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, lalu juga memiliki sustainable development yang baik. Kayak di pembukaan tadi kita bilang tadi ya Mbak ya. Iya. Mungkin dia belum bisa terjun langsung ke lapangan atau mungkin belum bisa merubah pola hidup sedemikian drastis dan sedemikian greennya gitu ya Mbak ya. Ada lagi Mbak mungkin elemen yang jadi sorotan? Dan selain mereka merasa bisa berkontribusi positif dalam aspek ESG ini, ternyata produk indeks Serikahati dengan underlying company yang memiliki skor ESG yang baik, itu ternyata imbal hasilnya juga tidak mengecewakan. Imbal hasilnya tidak mengecewakan. Iya. Balik lagi Mbak, kalau boleh disinggung, berarti cocoknya untuk investor tipe apa nih Mbak? Sebetulnya untuk produk ESG ini karena sudah difilter ya dari sisi fundamental dan juga dari tata kelola perusahaannya, maka kalau dipegang jangka panjang itu juga cukup baik. Kalau kita lihat dari historis returnnya itu kita tarik dari 5 tahun ke belakang, 3 tahun, itu returnnya cukup tinggi. Backtesting ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau bisa dibilang 5 tahun ke depan, kita coba specifically untuk Serikahati ya Mbak ya, boleh ya? Serikahati itu kan di catatan kami itu baru rilis 14 Juli 2023. Iya. Nah, sampai pertanyaan ini dibuat kira-kira seminggu yang lalu itu AUM-nya sudah kisaran 77 miliar. Nah, kalau boleh kita dikasih tahu sebenarnya apa sih yang buat investor itu sangat tertarik beli produk yang relatif masih baru ini? Silakan Mbak. Iya, dalam waktu 3 bulan ya memang AUM untuk BNIM Serikahati itu terus mengalami pertumbuhan tiap harinya. Ini membuktikan bahwa semakin banyak investor tertarik dengan model investasi yang mengedepankan isu ESG. Dan secara historis return di produk ini yang tadi saya udah bilang itu ternyata memiliki return yang cukup stabil, sehingga membuat produk ini mungkin menarik, apalagi di waktu kondisi ekonomi tidak menentu ya. Oke Mbak Stella, makin menarik aja nih. Nah, secara historis nih Mbak Stella, apakah green investment ini punya imbal hasil yang relatif selalu lebih baik ketimbang non-green, tapi dengan catatan untuk kategori reksadana yang sama? Misalkan satu tadi ETF-nya itu green, ada satu lagi produk ETF non-green. Nah, itu dari segi imbal hasil itu lebih promising yang mana Mbak Stella? Jadi kalau kita tarik data Bloomberg ya 5 tahun terakhir, itu di 5 tahun terakhir dan juga 3 tahun terakhir itu ternyata indeks Serikahati itu memberi return yang lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG dan juga dibandingkan dengan LQ45. Iya, jadi di 5 tahun terakhir itu Serikahati returnnya di 27%, GCI sendiri hanya 20% dan LQ45 2,76%. 3 tahun terakhir lebih tinggi Mas. Berapa tuh? Jadi 3 tahun terakhir itu Serikahati returnnya 40%, GCI 36% dan LQ45 20%. Tapi itu hasil backtesting 3-5 tahun lalu ya Mbak ya? Iya, 3-5 tahun lalu. Jadi secara year to date sampai dengan bulan September itu juga terbukti indeks Serikahati ini memiliki price return yang lebih tinggi. Untuk indeks ini itu di 5,1% dibandingkan IHSG hanya 1,3% dan LQ45 di 1,6%. 1,6? Iya, 1,6%. Wow, coba saya invest 5 tahun lalu ya Mbak ya. Tadi berapa? 27 sama 40% ya. Tapi produknya baru ada sekarang gitu kan. Ya anyway, oke Mbak, kalau gitu wah kita udah di ujung acara nih Mbak. Bahas tentang reksadana yang berbasis green. Kalau gitu boleh deh kasih wejangannya alias tipsnya buat para investor di luar sana yang mungkin belum mulai investasi di investasi berbasis green investment. Mau nggak Mbak?
Oke. Jadi kesimpulannya ya, selain memiliki return yang menarik, dengan investasi pada produk ESG itu kita secara langsung juga bisa mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga memiliki dampak positif terhadap sosial. Iya, seperti itu, Mas. Oh, seperti itu. Oke. Jadi investasi terus dan jangan ragu untuk investasi di produk berbasis green. Oke, Mbak Stella, thank you untuk ngobrolnya hari ini. Kita dapat insight yang menarik dan semoga green investing ini makin diminati ya Mbak Stella ya. Baik, terima kasih Mas Anggi. Oke, good people, itu tadi ngobrol seru kita dengan Mbak Stella Amelinda terkait green investment. Jangan lupa untuk dengarkan rekaman hari ini di Spotify BNI Asset Management. Follow semua akun media sosial BNI Asset Management, terutama Instagram di @BNI Asset Management. Ikuti terus podcast Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Terima kasih, salam investasi, better future, invest now.